Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Para jamaah pengajian orasi organisasi radio antar santri Indonesia dimanapun berada, utamaipun pimpinan orasi operator Al-Hidayah Syekhona Kiai Haji Muhammad Mas'udi Suyuti, pengasuh pondok pesantren Miftahul Huda As-Sa'idi lantakan mata'anallah bituli hayatih, amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum firqatun yattabi'una ra'ya Muhammadin abduh wa rasyid ridho ila akhirih. Wa minhum ban banika setengah dari rijalun mutajadiyah di kenapa kak Disa rijalun ya tas nikah debat perdebatan. Wa minhum ban panika setengah dari perdebatan atau ahzab firqatun tining firqah atau golongan, firqatun tining firqah yattabi'una se pada norok pasera firqah ra'ya Muhammad abduh dak kependapat Muhammad abduh wa rasyid ridho benda pendapat rasyid ridho. Jadi setengah dari pendapat nang zamanah Ki Hasyim Asy'ari mulai sebelum Ki Hasyim Asy'ari itu lahir pada tanggal 14 bulan Februari 1871. Lahir pada tanggal 14 bulan Februari 1871. Kemudian wafat tanggal 25 Juli 1947. Kemudian Muhammad Abduh Sebi Ki Hasyim Asy'ari selalu disebut nikah ulama Mesir lahir sebuh belungatos Pak Polo Sanga, wafat sebuh sangangatos lema. Jadi kalau diperkirakan Ki Hasyim Asy'ari itu masih menangi. Jadi Odin Ki Hasyim Asy'ari ini kan bukan menceritakan sejarah, tapi pelaku sejarah. Karena yang diceritakan itu orangnya masih ada. Jadi Muhammad Abduh dia ki ibadah, Muhammad Rasyid Ridho dia juga ki ibadah. Terus napa Ki Hasyim Asy'ari ini ke aku da Muhammad Abduh dan Muhammad Rasyid Ridho hutan tidak berguru kepada keduanya. Gurunya Ki Hasyim Asy'ari itu yang terkenal itu dua, Syekh Khotib Minangkabau, berarti orang Indonesia. Gurunya Kiai Hasyim Asy'ari yang pertama Syekh Khotib Minangkabau. Guru yang kedua Syekh Mahfud At-Turmusi Paciran, Termas. At-Turmusi Termas, Jawa Tengah. Jadi aslina orang-orang yang terkenal nang
Arab gak ditok, neng Mekah, Medina gak ditok, mintimin ini kan dulu itu orang Indonesia sebenarnya. Banyak orang-orang Indonesia yang mempertahankan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi Kiai Hasyim kira-kira umur 20 tahun itu berguru kepada mondok di Mekah. Berguru kepada dua ulama tadi. Namun Kiai Hasyim Asy'ari itu agak menentang pendapatnya Muhammad Abduh dan Rasyid Ridho. Kiai Haji Ahmad Dahlan itu juga gurunya sama. Pendiri Muhammadiyah itu gurunya sama. Satu perguruan dengan Kiai Hasyim Asy'ari. Kiai Hasyim Asy'ari berguru kepada Syekh Khotib Minangkabau dan Syekh Mahfud At-Turmosi. Kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, juga berguru kepada Syekh Khotib Minangkabau dan Mahfud At-Turmosi. Jadi cuma mungkin pas tadi Kiai Hasyim Asy'ari mungkin dari pas Syekh Khotib Minangkabau ini menyampaikan pendapatnya Muhammad Abduh bareng Muhammad Rasyid Ridho kepada Kiai Haji Ahmad Dahlan, pas itu yang diambil, sehingga nyampe ke Indonesia pergerakannya beda dengan Kiai Hasyim Asy'ari. Jadi sebenarnya apakah itu salah atau sesat? Tidak, semuanya itu sama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Namun kalau NU lebih moderat, lebih toleran dekat amalan-amalan selama tidak bertentangan dengan syariat itu dilakukan. Itu Kiai Hasyim Asy'ari. Dan Kiai Hasyim Asy'ari perjuangannya itu kepada orang-orang bawah. Kalau Kiai Haji Ahmad Dahlan kepada orang-orang atas, kalangan-kalangan pejabat. Nah, detik yang menjadi pertentangan nenggak dito nika pengikut pendapatnya Muhammad Abduh dan Muhammad Rasyid Ridho. Jadi sampai Muhammad Rasyid Ridho ini kan terkenal dengan tafsirnya yang bernama Tafsir Al-Manar, gak bisa. Jadi ini terkenal memang. Cuma kadang beda nyimpang sekali dari kelemahan. Karena lo pada yang kui dalam Nahdlatul Ulama dari pada yang kui dalam Nahdlatul Ulama. Wa ya'khuduna ban pada muntut panapa firqah atau begolongan. Wa ya'khuduna ban muntut basera firqah atau begolongan gela min bid'ati Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi, dari bid'ana Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi. Golongan tadi kan terjadi beberapa golongan di zamannya Kiai Hasyim Asy'ari. Terus ada yang mengambil pendapat bid'ahnya Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi. Maka dikatakan Wahabi karena mengikuti pendapatnya Syekh Abdul Wahhab An-Najdi. Wahhab, maka pasti kocak Wahabi. Ada nikah Wahabiyun engki gak dito sebangsa Wahabi. Jadi orang-orang Wahabi gak dito kebanyakan mengambil pendapat dari Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi. Niki jepon Kiai Hasyim Asy'ari. Terus lah kan banyak di Indonesia. Nika terjadi di Indonesia nih ketika dito. Setelah Kiai Hasyim Asy'ari Peleman ke Indonesia, niki terjadi banyak pengikut bid'ah Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi. Terus oleh wa Ahmad Ibnu Taimiyah ban Imam Ahmad Ibnu Taimiyah ban mengikuti pendapatnya Ibnu Taimiyah. Maka nama NU ini kita yang kui. Jadi mana pendapat-pendapatnya Muhammad Abduh, pendapat-pendapatnya Muhammad Rasyid Ridho, pendapat-pendapatnya Muhammad bin Abdul Wahhab, terus pendapatnya Ibnu Taimiyah.
Nek tak yang kui, neng NU tak yang kui. Karena apa? Karena jaipun Ibnu Hajar Al-Haytami kak ditok paling rosak ke bid'ah nikah pendapat orang ini kedai jaipun Ibnu Hajar Al-Haytami. Maka nafas beda menurut Ibnu Taimiyah, nikah nyari pendapat lain lah, nyari pendapat ulama-ulama yang lebih tidak bertentangan dengan ulama-ulama salaf. Jadi kan banyak Syekh Ibnu Hajar, terus Syekh Abul Les, pendapat Sayyid Ahmad Dahlan. Ini kan saya ikutin sekarang para ulama-ulama di Indonesia. Watil midaihi ban kedua muridnya, watil midaihi ban dua muridnya Ibnu Taimiyah engke gak dito Ibnul Qayyim wa Ibni Abdul Hadi ban Ibnu Abdul Hadi. Tiban Ibnu Taimiyah gak dito kedua muridnya mana muridnya nikah Ibnul Qayyim sareng Ibnu Abdul Wahhab. Ibnu Taimiyah mempunyai murid namanya Ibnul Qayyim dan Ibnu Abdul Hadi. Nikah Baharromu maka ngaramakin pasera firqoh sengereng nikah sengereng Muhammad Abdul Rasid Ridho, terus Abdul Wahhab An-Najdi, Ahmad Ibnu Taimiyah, terus Ibnul Qayyim, Ibnu Abdul Hadi, mereka ngaramakin ma ajma'al muslimun deka kelakuan ajma'al muslimun seampun sepakat pesera orang-orang Islam ala nadbihi atas kesunnata ma jadi Baharromu maka ngaramakin pasara firqoh madeka amalan atau kelakuan ajma'ah seampun sepakat al muslimun pasara orang-orang Islam ala nadbihi atas kesunnata ma. Jadi ulama-ulama tadi yang disebutkan tadi itu mengharamkan amalan yang sudah disepakati oleh orang-orang Islam tentang kesunahannya. Napa? Wahuwa halatine ngema as-safaru panika ajalan li ziyarati qabri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam karena ziarah deka pesarena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk nikah haramakin. Padahal aziarah deka makam Rasulullah itu sunnah, itu diharamkan. Jadi itu termasuk pendapat-pendapat dari ulama kan itu, sehingga pendapatnya ulama ini banyak yang bertentangan dengan ulama-ulama salaf. Sila ampun sepakatin sareng Imam Sempah, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, terus Imam As-Suyuti, Ibnu Hajar Al-Asqalani, Ibnu Hajar Al-Haytami, terus Syekh Junaid Al-Baghdadi, Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Abdul Hasan As-Sadili. Ini kalau sudah sepakat bahwa itu adalah sunnah, nah itu diharamkan. Itu diantara perbedaan-perbedaan pendapat. Terus kita ikut siapa? Ya ngereng Yonataki, ngereng guru-guru kita. Se asampung dek se Hona Holid, asampung dek ke Sidogiri, asampung dek ke Lembulan, asampung dek ke Jombang, dek ke Hasim Asy'ari. Wa khalifuhum ban beda pendapat pasara firqah hum dek ke wa khalifuhum ban beda pendapat pasara firqah hum deka muslimun fima dalam perkara dzukira sebut panapama wa ghairihi ban wa ghairahu ban lainna ma. Jadi firqah sengereng pendapat ulama-ulama gila saya sebut tung 2 3 4
lema menem. Nah ini kan beda. Sarang orang-orang Islam telah ampun sepakat tentang kesunahan ziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala Ibnu Taimiyah. Qala Ibnu Taimiyah ada beberapa Imam Ibnu Taimiyah fi fatawihi eda 4 wana Imam Ibnu Taimiyah. Wa idza safara banalaikana melampah pasira orang. Wa idza safara banalaikana melampah pasira orang. Li'tiqadihi karena i'tiqad keyakinan orang. Li'tiqadihi karena keyakinan orang. Annaha jaksa ongkuna ziyarah. Annaha jaksa ongkuna ziyarah. Ay ziyarata qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya ziarah dak ke kubur Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ta'atun penikah kelakuan ta'at. Karena maka beda dalikah penapakah disa ziarah muharraman penikah iharamakin bi ijma'il muslimin kalaban sepakat orang-orang Islam. Pasoroh maka deti at-tahrimu pengaramakin penika minal amri dari perkara al maktu'uh seeputus bihi kalaban amr nikah. Pendapatnya Imam Ibnu Taimiyah itu berpendapat apabila orang berjalan dengan keyakinan penuh bahwa sesungguhnya ziarah ke makam Rasulullah SAW itu perkara yang taat, perkara yang sunnah, maka itu diharamkan dengan sepakatnya orang Islam katanya. Maka haramnya itu menjadi putus. Maksudnya haramnya itu, yang mengharamkan itu tidak dipakai dari kita. Jadi pendapat itu tidak dipakai oleh kalangan-kalangan orang-orang Islam kebanyakan. Oleh mayoritas ulama itu pendapatnya Ibnu Taimiyah yang mengharamkan ziarah ke makam Nabi itu putus. Tidak dianggap. Itu sesat. Yang mengharamkan ziarah kepada makam Rasul, kalau ada ulama mengatakan, kalau nang YouTube itu baru banyak, nang YouTube banyak ziarah ke makam Rasul, dan nikah haram, dan nikah. Nah itu tidak menurut dari pendapat Imam Ibnu Taimiyah. Lah itu pendapat yang semacam itu maqtu'un bih, itu diputus. Jadi tidak berguna. Jadi lo yang keb dari kan di syariat lo yang keb berarti itu dianggap tidak ada. Jadi Pak Nabi pada pendapat orang mios otabe aziarah dek ke makam Rasulullah dengan keyakinan orang itu bahwa sesungguhnya ziarah ke makam Rasul kak dito kelakuan taat, maka itu diharapkan. Dan pendapat yang semacam itu al-maktu'u bih, itu diputus, jadi tidak berlaku. Benar Ki Hasyim Asy'ari. Memang banyak pendapat yang berpendapat seperti itu, tapi empon kita lo sarok norok, lo kenapa? Sing ngereng Ibnu Taimiyah ngereng tegak itu. Jadi lo perlu kita debat. Empon tapi balai ya kian. Berarti kan lo ngangkep ke Rasulullah. Ada satu kisah pada orang yang tiap waktu nikah berjemaah ke Masjid Nabawi. Tiap waktu Duhur, asar, maghrib, isya, subuh itu berjemaah ke Masjid Nabawi. Ketika meninggal, ketika sedek, betul bendem, ini ketak gelem madhep ke kiblat. Pemadhep ke kiblat, abalik boleh. Apa nama? Aguling boleh dan membelakangi kiblat. Akhirnya dikembalikan lagi menghadap ke kiblat. Abolik boleh sampai kencil beri kaju, kencil beri kaju naik lama
Kayunya itu ya ketambangin maksudnya lopak kayunya itu dia kayunya nika lama dari pakun apa nih paham Mbak? Pakun apa nih menghadap membelakangi kiblat, kemudian akhirnya dimakamkan dalam keadaan tidak menghadap ke kiblat. Pas salah situng dari ngopurakin nih kah mereksanin dekat keluarga apa amala laki nabekan tang laki dia memang berbektoh apa jeng dari Masjid Nabawi, cuma tidak pernah jangankan berhenti ziarah, padahal makam Rasul kan berhenti dulu masjid itu ke imaman. Jadi cukup barat nih Raudhah ini kan berikin pada nih Raudhah ini. Sejak kalau yang kacar langsung Raudhah, langsung makam Rasulullah. Lah itu tidak pernah menoleh ke makam Rasul. Jangankan berhenti ziarah, noleh pun tidak pernah. Karena ya, mungkin ya mengikuti pendapat yang ini. Lah nikah. Karena walaupun ibadahnya tekun, sholat berjemaah tiap waktu, tapi kalau tidak ada rasa cinta dan penghormatan kepada Rasulullah, semuanya itu akan sia-sia. Buktinya ditampakkan ketika Eko Burakin tidak bisa menghadap ke kiblat. Sedangkan kiblat adalah Ka'bah adalah kiblatan muslimin, termasuk kiblatnya Rasulullah. Berarti matena lo mate Islam, matena mate non muslim, mate lo abata agama Islam. Mungkin hati-hati. Ya, nikah salah satu kisah nyata yang terjadi di Madinah. Qala al-allamah adabu basira ulama sesangat alim Asy-Syaikh Muhammad Bakhit Al-Hanafi Al-Muti'i. Asy-Syaikh Muhammad Bakhit Al-Hanafi mengikuti madhab Hanafi Al-Muti'i fi risalati dalam risalana Syekh Muhammad Mukhid Al-Musamma nyamain pada risalah la tadkhirul fuad min danasil i'tiqad. Tadkhirul fuad nyoceen ateh dari kotoran-kotoran keyakinan. Nah, ini ke kitab berhitung kitabnya mana? Tadhirul fuad min danasil i'tiqad. Ini kelancun. Ampun ki. Ini kelancun nih sampai bubur. Lanjut. Aku ngantuk. Nah pada punah dalam kitab Tadhirul Fuad min Danasil I'tiqad wa hadza tining panik wa hadzal fariqu tining panika kelompok, tining panika golongan atau firqah, nya banyak firqah. Qadib tala panika ongku coba atau uji. Qadib tala panika ongku uji al-muslimun batara orang-orang Islam. Bikasirin kalaban banyak minhum dari farik dari golongan salafan baik sekona wa khalafan ban seanyar. Jadi dalam kitab kadinto jelasakin bahwa bedenah firqah kadinto adanya golongan-golongan itu merupakan satu ujian kepada orang-orang Islam, baik orang Islam masa lalu dan Islam masa kini. Jadi bedenah firqah kadinto situng ujian ke orang-orang Islam baik salaf maupun khalaf. Fakano maka bada basira farik wasmatan paneka akati meneka cacat wasulmatan artena cukan enak atau cacat cukan ki enak
fil muslimin dalam banyak-banyak orang Islam, wa adwan ban anggota fasidan serosak, wa adwan ban anggota fasidan serosak. Yajibu se wajib koto'ahu panapa mutus otwan, mutus anggota hatta la ya'dil baqi sengke tak akar sengke tak yang ke tak nolaren, maksudnya hatta la yu'di sengke tak nolaren panapa anggota kele al-baqi deka anggota-anggota selain bahwa maka tining wasmah na pakai kata farik bahwa maka tining farik kal majdum panika orang saya kening penyakit lepra yajibu sewajib al firaru panapa buruh min budari majdum. Maksudnya sekat itu bedena kelompok-kelompok kan itu ujian dek orang Islam, baik Islam lalu dan Islam sekarang, baik orang Islam yang salat atau kholaf. Jadi bedena adanya kelompok-kelompok itu merupakan suatu kehinaan atau cacat di dalam kecacatan di dalam orang-orang Islam, diumpamakan seperti anggota yang rusak. Contoh, anggota yang kaki yang kanan kena infeksi, kalau tidak diamputasi maka itu bisa menyebar ke anggota yang lain. Padahal nikah ketimun beda kelompok-kelompok yang semacam itu jaga kancah. Kalau ada kelompok-kelompok yang menggunakan pendapat-pendapat yang sesat, pendapat-pendapat yang pendapatnya seperti ulama-ulama tadi yang disebutkan, yang bertentangan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya diputus, diamputasi, biar lo menyebar dekat kita, dekat anak-anak kita. Kenapa di Indonesia kok tetap merajalela paham-paham, bodoh paham nih, kepaham itu, paham segala macam paham beda. Kenapa? Negara Indonesia, pemerintah Indonesia tidak tegas. Seandainya tegas, yang menyimpang khilafah umpamanya, khilafah di Indonesia, Hizbut Tahrir umpamanya, FPI umpamanya, pokoknya segalanya yang sekiranya itu menyesatkan, diputus saja, diamputasi, aman. Zaman Pak Harto aku baca, coba zaman Pak Harto mon telasan apa orang kapi, ada paham-paham di banian menang Pak Harto, apa? Tembak mati, wis pernah ada pastinya. Badu pares tung tisah itu ditembor kan itu, tak toman telasan ni kepas Peter, karena mon se Peter yang taren yang tariare, kita bengi are bi kelebuna, aja macam. Mon bana terasa tiang empat, tapi kau burung saya terlalu, burung saya takbir. Lah seandainya pemimpin kita itu tegas kayak gitu, tak oke lah. Telasan bareng ngapi, orang pemerintah ngapi. Cuma kita kadang terjadi kejiban apa? Cuma kita saja, mon beda di antara kita, beda se pahamnya berbeda, putus harus diamputasi. Ada lo agak gede kah? Sila ampun beda. Akibat nikah, jadi agak padanya penyakit majdum, penyakit lepra. Sekanan ekening lepra, maka tulit togel, malah sekak-sekaknya badan nekat ekening juga. Agak tiga itu. Fa innahum maka jaksa ongkuna parik atau golongan barikun peneka golongan ialah abuna se in mainan bidinihim kalaban agamana barik. Jadi astina golongan-golongan se menyimpang kadito padana bermain dengan agama, bermain-main dengan agama. Jadi agama nikah tidak ditaati, tidak diikuti, tidak dimuliakan, malah
dianggap mempermainkan agama. Ya tumona nyacat pesera barik al ulama dek ulama salapan baik ulama zaman salaf wa kholapan ban ulama kholaf buat ini kesawas. Jadi aslina bedena paham-paham adanya paham-paham saya menyimpang kadito itu sebenarnya mempermainkan agama, bermain-main dengan agama, bukan menghormati agama tapi bermain-main dengan agama. Ketipan apa kita? Itulah ikuti Jam'iyah Nahdlatul Ulama itu aman. Kenapa? Karena nang Jam'iyah Nahdlatul Ulama nikah ulama pimpinannya nikah lem alem saja. Lem alem saja, ahli tafsir, ahli kitab, ahli hadis, ahli usul fiqh, ahli usuluddin. Jadi gampang untuk nyari pendapat, nyari jalan keluar nih gampang. Jadi lo pas keng boleh pertanyaan nyadakin nang YouTube, jawab. Boleh pertanyaan nyadakin nang Google. Nah boleh di semangkin ini boleh nyaman AI macam AI kat dinto. Upama ki sampean boleh nelpon ke sampean. Ada nomor. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya pasti paten di sampean. Nyaman sampean ini kan direkam oleh AI bisa dibuat penipuan. Ustaz Ramsuki mana? Lagi yang kui Ustaz Ridho, telefon ke kula. Aswara Ustaz Ramsuki, kiai sepor nak kiai ni kak kula ban bocor, kiai kula transfer obeng kiai senika. Pani kak kula perjalanan depan nyewa mobil, pani kak bocor nopo meleban ban aja barakan. Dekui kan tere kiai. Kan lo berjanji kula sering suara Ustaz Ramsuki. Pas nelpon Ridho. Ada ni. Jadi bisa nih nang AI ni. Makanya tengah-tengah semakin neng bermain dengan teknologi. Tidak percaya tanya masih punya kan orang-orang yang kadang memang mengamankan. Jika itu moga-moga manfaat barokah. Amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.